Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan intisari pembelajaran perilaku organisasi, di mana perilaku organisasi adalah menyangkut suatu studi yang menyangkut aspek-aspek perilaku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu, di mana sebuah organisasi membutuhkan efektivitas organisasi, yaitu adanya efektivitas individu dan efektivitas kelompok yang dipengaruhi oleh sinergistis atau kerjasama. Kemudian dalam sebuah organisasi adanya perbedaan perilaku, di mana perbedaan perilaku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah fisiologis, yaitu menyangkut mental dan fisik. Contoh dari fisik itu sendiri adalah warna kulit, bentuk wajah, dan rambut, dan lain sebagainya. Kemudian adalah psikologis yang menyangkut sikap, kepribadian, dan motivasi. Selanjutnya adalah lingkungan, di mana kepribadian dibentuk pertama kali itu adalah di lingkungan keluarga. Kemudian lembaga pendidikan yaitu sekolah, dan selanjutnya itu adalah teman ataupun komunitas yang diikuti. Nah, adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka dibutuhkan atau pentingnya pengelolaan perbedaan perilaku tersebut dengan menyikapi perbedaan dengan rasa toleransi. Kemudian adanya juga mengelola stres ataupun tekanan. Stres sendiri itu diartikan adalah sebagai kondisi dinamis dengan rasa tegang dan cemas dalam diri individu atau kumpulan individu karena ketidakseimbangan antara tuntunan dan kemampuan respon diri individu dalam menghadapi pembatasan tertentu dengan ditandai dengan ketegangan emosional, di mana ketegangan emosional ini akan memicu kondisi fisik dan mental. Selanjutnya adalah perilaku kelompok. Kelompok sendiri itu diartikan adalah sebagai suatu kumpulan individu yang eksistensinya itu adalah sebagai kumpulan yang sangat bermanfaat bagi para individu sendiri, di mana mengajarkan diri individu untuk dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perbedaan ataupun situasi dan kondisi yang ada. Kemudian, ketika dalam suatu kelompok organisasi tersebut terdapat suatu konflik, maka pemecahan metode masalah itu bisa dilakukan dengan mempertemukan kelompok-kelompok konflik tersebut dengan mengurangi ketegangan emosional yang ada pada kelompok yang konflik, dengan tujuan untuk menganalisis ataupun mengidentifikasi masalah apa yang ada. Dan kemudian adanya motivasi kerja. Motivasi kerja sendiri itu adalah pengembangan dan pengarahan kepada individu atau kelompok agar dapat menghasilkan suatu output yang diharapkan sesuai dengan sasaran dan tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri diartikan adalah sebagai suatu seni atau proses mempengaruhi sekelompok orang agar dapat melakukan suatu hal yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dikehendaki atau sesuai dengan tujuan yang ada. Di mana kepemimpinan ini dibutuhkannya suatu komunikasi yang baik. Komunikasi sendiri itu diartikan sebagai tingkah laku manusia baik secara verbal ataupun non-verbal yang ditanggapi oleh orang lain. Dan yang kemudian selanjutnya adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu adalah proses pengakhiran atau pemutusan dari proses pemikiran yang panjang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, khususnya yaitu menjawab permasalahan atau problema yang ada. Just wanna see you. Just wanna see you. Everybody's been there. Everybody's been stared down by the enemy, falling for the fear and. Dua, tiga, berbagi 1000 bisa. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Dreams are keeping me awake.
visi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yaitu unggul dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berkarakter islami, berwawasan kebangsaan dan global pada tahun 2030. Dan misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter islami pada tahun 2030, kemudian menyelenggarakan penelitian dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam yang terstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter islami pada tahun 2030, serta menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang ekonomi dan bisnis yang terstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter islami pada tahun 2030 di Asia Tenggara dan Asia 2030. Serta juga membangun kampus yang representatif dengan prasarana dan sarana yang bertaraf internasional dan relevan dengan kebutuhan pengembangan Tridharma. Kemudian, mengembangkan pola pendidikan tinggi yang modern, sehat, dan berkarakter dengan basic LCT, standar internasional dan berkarakter islami, serta mengembangkan komunitas akademik atau academic community yang peduli dan bertanggung jawab terhadap nilai dan tradisi keberagaman dan kebudayaan, serta kecendekiawaan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan jaringan kerjasama strategis dalam bidang ekonomi dan bisnis pada tingkat nasional dan internasional. Nah, jika kalian satu visi dan misi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mari bergabung dengan kami, UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, untuk mewujudkan, yaitu unggul dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berkarakter islami, berwawasan kebangsaan dan global pada tahun 2030. Mari bergabung dengan kami. Baik, sekian dari pemaparan saya mengenai perilaku organisasi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.